语言爬满了甲骨。 Wajah cantik Yunsi sedikit memerah, dan dia ingin melepaskan lengan si Hao. Dengan kemerahan di kulitnya yang indah, dia terlihat lebih memikat. Rambutnya yang indah cerah dan lembut. Kulitnya berkilau dan penuh kilau. Fisiknya elegan dan melengkung, begitu luar biasa sehingga orang lain tidak bisa tidak tertarik pada pesonanya. Dia benar-benar cantik. Namun, si Hao tidak mengizinkannya untuk melepaskannya dan bertanya, bahkan jika kamu ingin kembali ke desaku, kamu seharusnya tidak terburu-buru, kan? Tidak jauh, ekspresi beberapa makhluk berdarah murni menjadi jelek. Semua suasana hati mereka menjadi sangat buruk setelah melihat Dewi paling terkenal dari Archaic Divine Mountains berjalan sedekat itu dengan si Hao. Di mana artefak magis surgawi klan saya? Tanya Yunsi yang berpakaian ungu. Dia tampak sangat gelisah, jelas bahwa dia memiliki motif tersembunyi. Si Hao terkejut. Bagaimana dia bisa meminta artefak berharga itu segera setelah mereka bertemu? Bukankah dia sudah mengatakan bahwa dia tidak akan menukarnya bagaimanapun caranya? Setelah melihat Second Baldi dan diingatkan lagi, kecil kemungkinannya dia akan setuju. Tolong kembalikan artefak berhargaku. Saya bisa menggunakan barang-barang lain untuk menukarnya. Yun Si berbicara. Setelah melihat si Hao lagi setelah 1,5 tahun, dia secara alami menjadi sangat bersemangat. Pada saat yang sama, dia agak cemas, karena dia takut dia akan menolak lagi. Aku pikir kamu ingin kembali bersamaku kembali ke desaku, namun pada akhirnya, kamu ingin bertengkar tentang masalah ini. Dalam hal ini, tidak banyak yang perlu dikatakan. Si Hao menolak. Apa yang kamu butuhkan untuk mengembalikannya? Tanya Yun Si. Dalam kegembiraannya juga ada kemarahan. Yun Si, apa sebenarnya yang dia berutang padamu? Ucapkan dengan lantang agar semua orang mendengarnya. Dengan begitu banyak orang di sini, bagaimana mungkin keadilan tidak terungkap? Seorang pemuda angkat bicara. Dia adalah pendatang baru yang datang dari luar kebun. Dia 1 atau 2 tahun lebih tua dari si Hao dan berasal dari pegunungan surgawi kuno. Dia memiliki kepala rambut pirang, dan matanya berkedip-kedip dengan cahaya kemasan. Wajahnya tidak menunjukkan kesombongan, tetapi kilatan melintas di kedalaman matanya. Ini adalah salah satu pemuda Peng Rache yang hebat. Tidak jauh, beberapa pembudidaya tua terguncang. Mereka memahami latar belakang pemuda ini dan menjadi ngeri. Itu karena Peng bersayap emas yang hebat jelas merupakan salah satu ras paling kuat di dunia. Mereka dikenal mampu melahap dewa dan menyapu semua orang sebelumnya. Mereka memandang rendah seluruh era kuno. Ras ini tidak hanya memakan dewa dan iblis, mereka juga menjadi dewa. Selain itu, mereka yang menjadi dewa surgawi tidak hanya 1 atau 2. Dari zaman kuno sampai sekarang, mereka selalu diperingkatkan dalam ras paling tirani di wilayah gurun. Seberapa kuatkah Peng bersayap emas kuno itu? Itu adalah anak langsung dari Kun Peng, dan memiliki garis keturunan yang paling kuat. Meskipun masih agak jauh dari 10 setan kuno, kekuatannya selalu mengejutkan. Yang ini pasti saudara Si, pemuda tertinggi. Aku sudah tidak sabar untuk bertemu denganmu. Pemuda itu menangkupkan tangannya untuk memberi salam dan tidak kekurangan sopan santun. Si Hao mengangguk dan tidak banyak bicara. Saat ini, dia sebanding dengan sosok tingkat raja generasi yang lebih tua, jadi ini tentu saja tidak terlalu kasar. Ini adalah era di mana yang paling kuat berkuasa. Sebuah kilatan melintas melalui pemuda berambut emas. Dia juga bisa dianggap sebagai jenius yang tangguh dan sangat berbakat. Bahkan jika tokoh generasi yang lebih tua melihatnya, mereka juga akan berseru kagum. Dia tidak pernah menyangka bahwa si Hao hanya akan mengangguk, membuatnya merasa agak tidak nyaman. Saudara Si, apa sebenarnya yang kamu ambil dari Yun Si? Bisakah Anda mengembalikannya saja? Kamu bahkan tidak tahu apa yang aku ambil, tapi kamu ingin aku mengembalikannya. Apakah Anda yakin saya berhutang sesuatu padanya? Si Hao dengan tenang menjawab. Dia bisa mengatakan bahwa pemuda ras Peng berdarah murni ini sangat arogan. Meskipun dia tidak bertindak kasar di permukaan, dia sangat tidak mau di dalam. Dia hanya menanggung semuanya dalam diam.
Yunsi telah menyatakan bahwa kamu berutang artefak magis padanya, jadi bagaimana mungkin ada kesalahan? Pemuda itu berbicara. Matanya cerah saat dia melihat Si Hao, tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Saat ini, kekuatan batu kecil itu benar-benar mengejutkan. Lupakan orang-orang seusianya, bahkan generasi yang lebih tua akan merasa menahan rasa takut. Saat ini, dalam keadaan seperti ini, dia praktis tak terkalahkan. Semua makhluk percaya bahwa mereka harus menyingkir. Mereka semua sangat takut padanya. Pada kenyataannya, mereka percaya bahwa tidak ada yang berani memprovokasi dia. Namun saat ini, seorang peng besar bersayap emas sedang menghadapi Si Hao. Meskipun itu tidak bisa dianggap sebagai konflik langsung, tetapi dia sepertinya ingin berdebat tentang apa yang benar, membuat banyak orang melirik ke samping. Mungkinkah dia ingin menantang Si Hao? Hati banyak orang mulai melompat. Mereka merasakan gelombang kegembiraan. Saya katakan, saya pikir sebatang obat surgawi milik saya mendarat di klan Anda. Bisakah Anda mengembalikannya? Apakah itu tidak apa-apa? Burung merah besar melanjutkan dan berkata, mungkinkah hanya karena seseorang mengajukan permintaan, maka itu pasti benar. Jika itu masalahnya, tolong kembalikan sebatang obat suci kepadaku. Semua orang mengungkapkan ekspresi kaget. Mungkinkah mereka saling melawan satu sama lain? Teman Dao, kamu membuat masalah tanpa alasan. Pemuda berambut emas itu menatap burung merah besar itu dan kemudian melihat ke arah Si Hao lagi dan berkata, Saudara Si, kamu jelas berutang artefak berharga kepada Yun Si, jadi bagaimana mungkin kamu tidak mengembalikannya? Dengan identitas saudara Si saat ini, Anda tidak akan menolak untuk mengakui kesalahan ini, kan? Semua orang menjadi kaget. Dia benar-benar berani mengucapkan kata-kata ini. Segera setelah itu, beberapa orang mengerti alasannya. Kemungkinan besar bukan hanya karena gadis berpakaian ungu itu terlalu cantik, tetapi juga karena dia adalah burung peng, dia tertarik pada teknik berharga Kun Peng milik Si Hao. Benar, ini pasti harus terjadi. Semua orang terkesiap. Hari ini, gangguan besar lainnya akan terjadi. Semua orang jelas tahu latar belakang seperti apa yang dimiliki Peng Rache. Ada desas-desus bahwa keinginan terbesar ras adalah untuk menemukan warisan Kun Peng yang tidak rusak. Mereka tidak akan mentolerir itu berakhir di tangan orang lain. Saat ini, rumornya adalah bahwa Si Hao mungkin memiliki teknik Kun Peng, jadi itu secara alami mengejutkan ras Peng Emas. Meskipun ras ini sedikit jumlahnya, masing-masing dari mereka menakutkan. Mereka dikenal sebagai salah satu makhluk berdarah murni yang paling kuat. Ini benar-benar apa yang dipikirkan ras, maka mereka mungkin mencoba menyingkirkan Si Hao sambil mengabaikan konsekuensinya. Ada kemungkinan bahwa seorang ahli tertinggi dapat muncul dari gunung tertutup mereka tanpa takut akan hidup atau mati. Apakah saya membutuhkan pendapat Anda ketika berurusan dengan masalah saya? Si Hao hanya menatapnya dengan dingin, seolah-olah dia tidak menaruhnya di matanya. Pemuda berambut emas itu tidak puas di dalam. Ini adalah jenis penghinaan. Dia sudah mengatakan begitu banyak, namun pihak lain tampaknya tidak memperhatikan atau marah. Pihak lain tampaknya bahkan tidak menganggap dirinya sebagai seseorang dengan level yang sama. Kemudian, Si Hao berbalik dan menatap Yun Si. Barang itu adalah hutang kakekmu padaku. Bukankah kita sudah membicarakan ini terakhir kali? Kenapa bertanya lagi? Yun Si meraihnya tanpa melepaskannya karena takut kehilangannya. Itu karena artefak magis itu terlalu penting, dan hanya sebagai pasangan mereka bisa membuat kunci yang bisa membuka gerbang sekte mereka. Pada kenyataannya, Si Hao sudah agak sadar. Ketika dia kembali ke desa, Second Baldi telah memberitahunya bahwa artefak magis ini pasti tidak dapat dikembalikan. Mereka harus sedikit khawatir terlebih dahulu, karena itu terlalu penting bagi mereka. Si Hao sudah menduga bahwa botak kedua mungkin mengetahui rahasia ras surgawi, dan itulah sebabnya ia terpaksa bersembunyi di 100 pegunungan yang menghancurkan sebelumnya. Ini mungkin alasan mengapa dia tidak mau keluar. Kebenarannya tidak jauh dari apa yang dia duga. Saat ini, orang-orang gunung surgawi juga akhirnya memahami rahasia itu, hanya saja mereka sudah terlambat dan hanya bisa menyesal.
Kunci terpenting mereka sebenarnya tidak sengaja diberikan, jatuh ke tangan si Hao. Ini benar-benar kasus, apa yang hilang tidak akan pernah bisa kembali. Saya bersedia untuk bertukar dengan artefak magis surgawi lainnya, kata Yun Si. Jika bukan karena fakta bahwa itu terkait dengan rahasia besar yang mengejutkan, menyentuh apa yang disebut domain surgawi, dia pasti tidak akan bertindak begitu cemas. Tidak bertukar, si Hao menggelengkan kepalanya dan menolak. Saudara Si, bertingkah seperti ini tidak terlalu bagus. Ini awalnya adalah harta surgawi Gunung Surgawi. Jika Anda mengambilnya sendiri seperti ini, itu agak berlebihan. Pemuda berambut emas membuka mulutnya lagi. Saya bukan orang yang tidak masuk akal. Anda juga telah melihat bahwa Yun Si mengakui dirinya sendiri bahwa barang itu adalah milik saya dan dia hanya ingin menukarnya. Mengapa orang luar sepertimu ikut campur? Berbicara sampai saat ini, mata si Hao meledak dengan cahaya surgawi saat mereka menatapnya. Nada suaranya segera menjadi jauh lebih parah. Kamu telah berbicara omong kosong selama ini. Mungkinkah kamu berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu? Pada saat ini, dia menunjukkan kemampuannya. Tatapannya sangat menakutkan, dan gelombang energi yang kuat dilepaskan, memaksa pemuda berambut emas itu untuk mundur selangkah. Dia sangat terguncang, dan gelombang dingin menjalari tubuhnya. Dia masih seorang peng bersayap emas pada akhirnya, namun di depan si Hao, dia masih merasa tidak berdaya. Pemuda berambut emas itu tidak berdamai. Dengan suara nyaring, dia berkata, apa maksudmu orang luar? Yun Si akan menjadi kakak ipar saya di masa depan, jadi saya secara alami dapat membela apa yang benar. Kenapa aku tidak bisa? Omong kosong. Saya tidak ada hubungannya dengan ras Anda, balas Yun Si. Itu dia. Mungkinkah orang itu kembali? Seseorang berkata dengan suara lembut, sepertinya memahami sesuatu. Aku pernah mendengar desas-desus bahwa ras Peng bersayap emas pergi ke perlombaan surgawi untuk meminta tangan Dewi Yun Si untuk menikah. Tanpa sadar kapan, dua makhluk berdarah murni memasuki taman dan mulai mendiskusikan hal ini. Orang itu benar-benar kembali. Dia dikenal sebagai jenius paling kuat dari Archaic Divine Mountains. Seseorang terkesiap. Segera setelah itu, semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Kakak laki-laki muda berambut emas telah meninggalkan wilayah ini untuk belajar melalui pengalaman dan tidak kembali selama ini. Dia pasti sudah kembali ke wilayah gurun sekarang. Aku pernah mendengar desas-desus ini, kata singa berkepala 9. Bahkan dia pernah mendengar tentang ini sebelumnya, jadi bisa dilihat seberapa kuat ahli Peng Rache itu. Si Hao juga sepertinya menyadari dengan cepat sosok seperti apa itu. Ketika dia bertarung melawan makhluk berdarah murni itu, Yun Si telah mengatakan sebelumnya bahwa hanya satu atau dua orang yang bisa bertarung melawannya, hanya saja, kedua jenius itu telah meninggalkan wilayah ini. Jelas bahwa salah satu dari mereka adalah jenius paling kuat dari Golden Winged Peng Rache, dan dia tampaknya memiliki semacam hubungan dengan Yun Si. Tetua klan saya telah pergi untuk meminta Gunung Surgawi untuk menikah. Selain itu, kakak laki-laki saya telah tiba juga, kata pemuda berambut emas itu. Ada sedikit kepercayaan diri dalam ekspresinya, juga sedikit kebanggaan. Jelas bahwa dia sangat mengagumi kakak laki-lakinya dan percaya pada kekuatannya. Si Hao mengungkapkan ekspresi penasaran. Dia juga ingin mencoba kakak laki-lakinya ini. Bagaimanapun, ini adalah bakat yang telah meninggalkan wilayah gurun. Semua makhluk berdarah murni di pegunungan Divin yang agung mengaguminya, jadi dia pasti memiliki area di mana dia unggul. Ini terutama karena dia telah mendengar tentang kekuatan dua orang ini sebelumnya. Gelombang energi yang berbeda naik, dan kemudian riak emas muncul. Beberapa orang lagi muncul di dalam taman. Banyak orang bahkan tidak bisa melihat bagaimana mereka tiba. Seolah-olah mereka berteleportasi ke sini. Hanya si Hao yang tetap tenang. Dia tahu bahwa ini adalah teknik gerakan luar biasa Peng bersayap emas. Itu benar-benar sangat cepat. Yun Si, kita sudah lama tidak bertemu. Apakah kamu baik-baik saja? Pria muda itu berbicara. Semua orang menghela nafas. Pria ini terlalu tampan. Rambut emasnya seperti matahari surgawi, dan tubuhnya berbentuk bagus dan kokoh.
Dia adalah pria yang sangat menawan dan cantik. Tidak ada hubungan antara aku dan kamu, kata Yunsi. Dia sekali lagi menggenggam lengan Si Hao. Si Hao mengerutkan kening. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti. Yunsi tidak hanya menginginkan pelindung lengan itu kembali, dia juga ingin dibebaskan dari pria berambut pirang ini. Dia akan meminjam kekuatannya di sini. Namun, alisnya segera dihaluskan lagi. Dia tidak mengatakan apa-apa. Tolong jangan datang mencariku lagi. Yunsi dengan tenang berbicara kepada pria berambut pirang itu. Ketika Si Hao mendengar ini, alisnya melonjak. Dia tidak ingin dimanfaatkan oleh orang lain. Ketika dia mencium aroma di rambutnya dan kemudian melihat telinganya yang berkilau begitu dekat dengannya, dia mengingat kembali pengalamannya di dalam Hundred Shattering Mountains. Entah apa alasannya, tiba-tiba dia merasakan dorongan. Sama seperti sebelumnya, dia mengulurkan tangan dan memeluknya, lalu dia menggigit telinganya yang berkilau. Telinga Yunsi langsung merasakan sakit, dan seketika itu juga, dia langsung tahu apa yang terjadi. Dia segera bergeser keluar, dan wajahnya menjadi memerah karena kemerahan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Hal yang sama dari dulu benar-benar terjadi lagi, dengan satu-satunya perbedaan adalah mereka tidak berguling-guling di tanah. Namun, ini masih cukup untuk membuatnya terhina dan marah. Yang lain tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup telinga mereka ketika mereka mendengar teriakannya. Hal jahat, kamu, Yunsi benar-benar marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa dengan meminjam kekuatan Si Hao, dia benar-benar akan menderita bencana ini, apalagi di depan mata begitu banyak orang. Ini benar-benar terasa seperti dia menderita kerugian ganda. Wajah putih berkilau Yunsi telah lama menjadi merah, dan seluruh tubuhnya berwarna merah muda. Dia tidak bisa membantu tetapi gemetar. Perasaan semacam ini membuatnya marah, karena apa yang terjadi membuatnya malu. Kenapa berakhir seperti ini? Dia sangat marah sehingga dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia tidak bisa menggunakan pihak lain, namun pada akhirnya, dia dimanfaatkan. Dia membayar harga yang mahal. Semua orang tercengang. Mereka benar-benar melihat sesuatu seperti ini. Baiklah, mari kita pergi bersama. Anda dibawa kembali. Burung merah besar berteriak keras dengan cara yang nakal. Para pembudidaya di sini semuanya mengungkapkan ekspresi aneh. Burung jahat ini benar-benar berani. Tidak ada yang tidak berani dikatakannya. Tidakkah dia melihat bahwa peng bersayap emas itu mengepalkan giginya? Ketika mereka memikirkan pemiliknya, semua orang menjadi tenang kembali. Apa yang bisa dikatakannya? Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi tentang kekuatan batu kecil itu. Bahkan orang-orang pegunungan abadi dicincang seperti sayuran. Dengan pipi memerah, Yunsi menatap ke arah burung merah besar. Setelah berteriak, dia kemudian melihat Si Hao dan mengepalkan tinjunya. Dia tidak tahu apa hal terbaik untuk dilakukan di sini. Di sisi lain, sekelompok pemuda dari Archaic Divine Mountains tercengang. Ini adalah dewi yang mereka pegang erat di hati mereka, namun dia dipermalukan oleh batu kecil itu. Mereka kaget dan geram. Bagaimana bisa berakhir seperti ini? Seorang pemuda bergumam pada dirinya sendiri. Sulit baginya untuk menerima apa yang dilihatnya. Di mata naga bertanduk, Bifang, dan lainnya, wanita ras surgawi ini suci dan tidak punya waktu untuk orang lain. Dia tidak bisa diganggu-gugat. Di antara generasi muda Archaic Divine Mountains, dia menempati posisi yang tak tergantikan, seperti seorang dewi. Apakah kamu memprovokasi Gunung Peng Archaic? Ekspresi pemuda berambut emas itu menjadi sedih. Dia dengan keras memarahi dan kemudian menatap kakak laki-lakinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menantangnya. Memprovokasi Gunung Peng kuno. Si Hao berbalik dan menatapnya. Pemuda itu hanya 1 atau 2 tahun lebih tua darinya. Aura pertempuran emas mendidih dari tubuhnya. Yunsi akan bergabung dengan rasku, namun kamu berani memperlakukannya dengan kasar. Alis tajam pemuda pirang itu melonjak. Suaranya membawa kedinginan, dan matanya memancarkan 2 sinar cahaya keemasan samar. Aura Peng Rache dilepaskan, dan fluktuasi kuat menyebar, membuat seluruh taman ini bergetar.
Ini adalah seorang jenius yang memiliki tingkat kultivasi yang mengejutkan di antara teman-temannya. Lalu mengapa aku mendengar Yunxi mengatakan bahwa tidak ada apa-apa di antara kalian berdua? Si Hao bertanya. Dada besar Yunxi naik dan turun, memancing pikiran-pikiran aneh yang tak ada habisnya. Fisiknya tinggi dan kurus, dan sosoknya yang mengesankan memiliki lekuk yang bergelombang ke atas dan ke bawah. Dia sekarang secara bertahap tenang. Jin Yunxiao, tidak ada apa-apa antara aku dan Gunung Pengmu. Dia berkata. Pada saat yang sama, dia menatap si Hao dengan penuh kebencian. Kamu. Wajah pemuda berambut emas Jin Yunxiao menjadi jelek. Dibantah di depan wajahnya seperti ini dan apa yang baru saja dia katakan benar-benar digulingkan membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dia berasal dari Gunung Peng, ras yang kuat dan terhormat. Dia adalah seorang jenius yang jarang terlihat di dunia ini. Dihina oleh batu kecil telah membuatnya tidak puas, dan sekarang, dia bahkan lebih kesal. Hei, kataku, bukankah dia sudah mengatakan beberapa kali bahwa dia tidak ada hubungannya denganmu? Mungkinkah kamu akan memaksakan dirimu padanya? Burung merah besar memandangnya dengan jijik. Wajah Jin Yunxiao mendung. Dia tidak mengatakan apa-apa. Matanya terus-menerus menyapu antara Yunxi dan si Hao, karena dia tidak yakin apa sebenarnya hubungan antara keduanya. Dia bukan satu-satunya. Sekelompok pemuda dari Archaic Divine Mountains juga benar-benar terkejut. Bagaimana mungkin Dewi Yunxi yang biasanya jauh dan tidak bisa didekati menjadi seperti ini? Lupakan gerakan sukarela sebelumnya terhadap pemuda itu, setelah diserang balik, dia masih memiliki sikap seperti ini, menolak Gunung Peng. Yunxi, apa yang terjadi? Apakah Anda dipaksa untuk melakukan ini? Tapi sepertinya tidak, seseorang berkata dengan lembut. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Di satu sisi, mereka lebih ingin Yunxi menikah dengan jenius terkuat Gunung Peng daripada dia memiliki hubungan apapun dengan si Hao. Mereka semua merasa bahwa yang pertama lebih cocok. Jenius heroik Gunung Peng Archaic, Jin Yunteng telah mengunjungi setiap gunung surgawi yang agung sebelumnya, jadi mereka semua akrab dengannya. Selain itu, sejak dia lahir, dia tidak pernah dikalahkan. Setelah itu, dia meninggalkan wilayah gurun sendirian dan berkultivasi dengan pahit di luar wilayah ini. Semuanya demi mengasah dan meningkatkan kekuatannya. Meskipun dia pergi selama bertahun-tahun, dia masih memiliki prestise yang besar di mata para pemuda ini. Bagaimanapun, mereka relatif lebih dekat dengannya. Jika Yunxi benar-benar harus memilih seorang suami, maka mereka berharap dia akan memasuki Gunung Peng. Yunxi, jangan terlalu impulsif. Lihat betapa hebatnya saudara Yunteng. Seorang wanita muda berkata. Dia memiliki rambut hijau panjang, dan penampilannya agak anggun. Dia benar-benar berusaha menenangkan kemarahan Yunxi. Meskipun batu kecil itu menakjubkan, pada akhirnya, dia masih seseorang di jalan yang berbeda dari mereka semua. Ini terutama benar setelah mereka mengetahui seberapa kuat si Hao. Dia telah membunuh seorang ahli tertinggi dari pegunungan surgawi dan bahkan memakan luan hijau. Yunxi, apa yang terjadi? Bahkan jika Anda tidak ingin menikah, Anda tetap tidak perlu menolak seperti ini. Seberapa berbakatkah saudara Yunteng? Anda harus mengerti bahwa ini agak menyakitkan. Wanita muda lain berbicara. Di antara anak-anak muda yang berasal dari pegunungan surgawi, ada banyak pria yang memiliki kesan baik tentang Yunxi, memandangnya sebagai dewi mereka. Namun, melihatnya seperti ini membuat hati mereka jatuh. Sementara itu, gadis-gadis yang berasal dari tanah terlarang kuno cenderung ke Jin Yunteng dan akan berbicara atas namanya. Ini adalah kejeniusan mereka yang paling kuat, dan dia memiliki reputasi yang cemerlang. Banyak wanita yang memiliki perasaan padanya. Meskipun Yunxi berangsur-angsur menjadi tenang, ketika dia mengingat kembali apa yang terjadi, wajahnya memerah lagi. Dia dalam hati menggertakkan giginya dan menghela nafas. Ternyata seseorang benar-benar harus membayar harganya saat menggunakan yang lain. Saya tahu bagaimana saya harus memilih, dan saat ini, saya tidak ingin memikirkan masalah pribadi. Dia tidak mengatakan terlalu banyak, hanya kalimat ini. Pada saat ini,
semua orang secara alami dapat melihat bahwa dia benar-benar menentangnya. Selain itu, dia mungkin ingin menggunakan Si Hao sebagai perisai, namun pada akhirnya, Si Hao tidak bertindak seperti yang dia duga dan malah melakukan tindakan yang sangat tidak pantas. Ketika laki-laki dari Archaic Divine Mountains menghilangkan kebingungan mereka, mereka semua hanya bisa menghela nafas. Pilihan Peri Yunxi adalah pilihan terbaik bagi mereka. Ketika mereka melihat Si Hao, mata mereka tidak lagi galak. Lagi pula, dia digunakan seperti perisai dan tidak menimbulkan ancaman nyata. Wajah pemuda pirang Jin Yun Xiao menjadi mendung. Dia menatap dingin ke arah Si Hao dan mendengus dalam hati. Dia merasa sangat tidak puas, karena masalah hari ini merusak reputasi Peng Rache. Batu kecil, meskipun kamu luar biasa, kamu tetap tidak boleh pergi terlalu jauh. Dia berbicara dengan dingin. Apakah batu kecil itu sesuatu yang bisa kamu panggil dengan santai? Burung merah besar itu memarahi. Saat ini, kedua batu memiliki nada yang terdengar bagus, tetapi biasanya digunakan oleh generasi yang lebih tua dalam diskusi mereka. Mereka yang seumuran biasanya tidak akan langsung memanggilnya batu kecil. Jin Yun Xiao bangga dan pantang menyerah. Ketika dia melihat ke depan, fluktuasi yang mengerikan dilepaskan dari tubuhnya yang menekan burung merah besar itu. Jelas bahwa dia tidak mau menyerah pada Si Hao, karena ekspresinya mengandung niat membunuh. Semua orang merasakan gelombang palpitasi yang tak terlukiskan. Itu hampir mati lemas, membuat mereka semua gemetar. Bagaimanapun juga, pemuda dari Peng Rache ini sangat kuat. Lupakan orang-orang seusianya, bahkan figur generasi yang lebih tua pun tergerak. Begitu bakat luar biasa ini tumbuh, dia pasti akan menjadi ahli tertinggi yang tangguh. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Burung merah besar itu sulit bernapas. Dengan kekuatannya saat ini, sangat sulit untuk menandingi makhluk berdarah murni yang terkenal. Bahkan singa berkepala 9 di sampingnya terkejut dan merasakan tekanan. Si Hao mendengus dingin. Orang ini berani mengambil tindakan di depannya dan tanpa pandang bulu merugikan orang-orang di sekitarnya. Ini adalah provokasi, dan dia tidak akan pernah mengabaikan hal seperti ini. Tubuhnya tidak bergerak, dan sebaliknya, dia hanya mengeluarkan dengusan dingin. Namun, ini saja memiliki misteri mendalam dari suara surgawi, dan itu menghantam ke depan seperti palu besar. Dengan suara honglong, ruang di sekitar mereka bergetar. Jin Yun Xiao mengeluarkan erangan teredam, dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Dia menatap batu kecil dengan tidak percaya. Perbedaan antara keduanya jelas, bahkan sebagai jenius warping surga, dia bukan tandingannya. Pada saat ini, saudaranya Jin Yunteng akhirnya bergerak. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh lapisan cahaya kemasan. Dia seperti matahari yang bersinar, dan bahkan rambutnya ditutupi lapisan cahaya suci. Tubuhnya proporsional dan tinggi. Penampilan heroiknya luar biasa. Saat dia berjalan ke depan, pancaran cahaya kemasan menyelimuti udara. Dia melindungi saudaranya sendiri, membiarkan warna kembali ke wajahnya yang pucat. Jantung sang adik tidak lagi berdebar kencang. Jin Yunteng tidak marah, dan suaranya lembut saat dia berkata, "Yun Xiao, kamu tidak bisa bertindak kasar. Saudara Si adalah jenius surgawi di generasi kita. Jadi bagaimana Anda bisa menantangnya? Di masa depan, tidak banyak orang yang bisa melawannya di dunia ini." Ini melampaui harapan semua orang. Pertempuran hebat akan segera pecah, namun mereka tidak pernah menyangka bahwa jenius terkuat dari Peng Rache tidak akan marah. Sebaliknya, dia mengendalikan adik laki-lakinya sendiri. "Kakak," Jin Yun Xiao masih tidak mau melepaskannya dan ingin mengatakan sesuatu. Namun, Jin Yunteng hanya menatapnya sekilas, dan dia menutup mulutnya. Dia sangat menghormati kakak laki-lakinya ini dan tidak berani memberontak. Bagaimanapun, Yun Si dapat membuat keputusannya sendiri. Tidak ada orang lain yang berhak ikut campur, kata Jin Yunteng. Dia kemudian pergi tanpa mengambil tindakan. Semua orang benar-benar terkejut. Dari intuisi mereka, mereka semua tahu bahwa jenius Peng Rache ini sangat kuat dan bahkan mungkin memiliki tingkat kekuatan yang konyol. Namun, pada akhirnya,
dia tetap begitu tenang dan pergi begitu saja. Ini membuat burung merah besar yang sedang menonton terdiam. Rasanya hal-hal telah mencapai, dan pertempuran antara para jenius akan pecah, namun pada akhirnya, itu dibubarkan begitu saja. Bagaimana dia? Singa berkepala 9 bertanya. Sangat kuat. Dia telah lama mencapai alam pengaturan formasi. Dia adalah sosok tingkat raja yang sangat muda. Si Hao menjawab. Ini adalah sosok tingkat raja yang sangat muda, dan merupakan individu paling kuat di sekitar usianya dari pegunungan surgawi kuno. Jin Yunteng baru berusia 18 atau 19 tahun. Memiliki kultivasi semacam ini benar-benar mencengangkan. Lagi pula, tidak semua orang bisa seperti Si Hao dan menjadi sosok raja di usia 15 tahun. Itu benar-benar jarang terlihat sejak zaman kuno. Kamu harus hati-hati. Jika itu adalah raja lain, maka tidak apa-apa, tetapi dia berasal dari ras Peng, makhluk berdarah murni paling kuat dari pegunungan surgawi kuno. Ini sudah menakutkan. Gagak api mengingatkan. Si Hao mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Sebuah krisis dinetralkan begitu saja. Yun Si tidak pergi dan menawarkan beberapa syarat, namun pada akhirnya, semuanya ditolak. Si Hao dengan hati-hati memilih rumput spiritual dan bertukar dengan pemiliknya. Dia memperoleh beberapa hal di sini, memperoleh lebih dari 10 jenis obat spiritual yang dia butuhkan. Segera setelah itu, Huo Linger bergegas. Sebagai tuan rumah, dia dengan antusias mengundang Si Hao, singa berkepala 9, dan yang lainnya untuk makan malam. Namun, ketika hidangan tertentu muncul, semua orang menjadi terpana. Apa ini? Telinga babi. Pelangi Luan tercengang. Hidangan dingin itu duduk di atas meja batu giok. Dibandingkan dengan hidangan daging lainnya, itu jelas sangat berbeda. Bukankah ada seseorang yang sangat suka memakan kuping? Itu disiapkan khusus untuknya, kata Huo Linger. Haha. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Si Hao merasa sangat malu. Ketika subjek ini diangkat lagi, dia tidak tahu apa yang benar untuk dikatakan. Yun Si juga tidak pergi dan juga diundang ke meja ini. Melihat adegan ini, wajahnya yang seperti batu giok menjadi lebih cerah. Ini terlalu memalukan. Dia dengan penuh kebencian menatap Si Hao dan kemudian menatap Huo Linger tanpa ragu sedikit pun. Dia perlahan-lahan menjadi tenang dan tidak lagi terlihat canggung. Akhirnya, Si Hao mengucapkan selamat tinggal. Suasana ini membuatnya merasa sangat malu. Kemana saudara Si pergi? Gagak api bertanya. Saya sedang bersiap untuk menjelajahi wilayah gurun. Saya ingin melihat pegunungan dan sungai yang indah di wilayah ini. Si Hao menjawab. Bagus, kami tidak sibuk dengan apapun saat ini. Kami akan pergi bersamamu, kata singa berkepala 9. Mereka juga ingin melakukan perjalanan. Kalian semua harus berhati-hati. Setelah Anda meninggalkan ibu kota, mungkin akan ada orang yang akan mengambil tindakan, Huo Linger mengingatkan, karena dia menerima beberapa informasi. Tidak penting. Si Hao tidak takut. Pada akhirnya, Huo Linger mengikuti mereka sambil memeluk serigala kecil itu. Terlepas dari ini, Yun Si benar-benar mengikuti juga, pergi bersama mereka keluar dari ibu kota negara api. Setelah meninggalkan ibu kota, terlepas dari apakah itu singa berkepala 9, Huo Linger, atau yang lainnya, mereka semua berjaga-jaga. Mereka menerima kabar bahwa ada orang yang berkomplot melawan Si Hao. Tembok kota yang megah sudah jauh, dan mereka melakukan perjalanan di batas cakrawala tempat matahari jatuh. Mereka belum diserang. Bahkan di malam hari di kedai kota kecil, mereka masih tidak menemui masalah. Itu masih sangat damai, dan masalah yang mereka antisipasi tidak pernah terjadi. Saya menerima laporan bahwa hadiah besar ditempatkan di kepala Anda di Gedung Dewa Darah. Namun, Aula Pembunuhan tidak menerimanya dan menolak tulang simbol itu. Huo Linger menerima berita itu. Semua orang menghela nafas. Bahkan Aula Pembunuhan yang terkenal di wilayah gurun itu takut pada Si Hao, tidak berani mengirim seseorang untuk mengejarnya. Ini membuat mereka semua takjub. Ketenaran Brother Si jauh menjangkau dan benar-benar mengagumkan. Saudara-saudara ras bermata 3 itu sangat tersentuh.
Gedung Dewa Darah bukanlah tempat biasa. Pembunuh ini semua berasal dari klan yang berbeda, dan mereka sangat kuat. Dikabarkan bahwa selama bertahun-tahun terakhir, hanya sedikit orang yang selamat dari serangan mereka. Pada puncaknya, mereka bahkan berani mengambil kepala ahli tertinggi. Bagus bahwa tidak ada hal buruk yang terjadi. Bagaimanapun, orang-orang ini sangat bahagia. Tidak ada yang ingin hidup saat menderita serangan konstan. Pembunuh yang mundur secara alami adalah hal yang baik. Alam pengaturan formasi adalah ambang batas yang sangat sulit untuk ditembus. Si Hao ingin mengurangi waktu dan memasuki level tinggi, jadi dia secara alami akan menggunakan resep pil klannya. Kekurangannya saat ini adalah berbagai jenis obat spiritual. Inilah yang paling mendesak, jadi dia secara alami harus pergi dan mengumpulkan apa yang dia butuhkan. Negara api memiliki beberapa gunung dan sungai yang terkenal. Saya ingin secara pribadi memilih beberapa obat, kata si Hao. Dia berkonsultasi dengan Huo Linger. Gunung dan sungai apa yang terkenal? Tidak perlu pergi ke tempat-tempat itu untuk mengumpulkan obat-obatan spiritual. Cukup dengan membelinya langsung. Huo Linger memberitahunya. Bagaimana mungkin ahli perbaikan obat sejati punya waktu untuk memilih sendiri bahan-bahannya? Mereka akan selalu memiliki orang-orang tertentu yang menyiapkannya untuk mereka. Ayo pergi ke ibu kota obat, kata singa berkepala 9. Dia sedikit lebih akrab dengan tempat ini, karena tempat kelahirannya dan rumahnya agak dekat. Ibu kota obat adalah tempat yang sangat kaya dan terkenal. Tradisi mereka telah diwariskan sejak lama. Dari zaman kuno sampai sekarang, mereka selalu terkenal. Ini bukan sekte, tetapi masih memiliki aturan dan kebiasaannya sendiri. Itu adalah kota kuno yang terletak tepat di perbatasan negara api. Banyak ahli pengobatan akan berkeliaran di sekitar tempat ini, jadi tentu saja ada banyak obat spiritual di sini juga. Rumor mengatakan bahwa ini adalah tempat kelahiran dewa obat. Sebelumnya, si Hao tidak terlalu mengerti tentang tempat ini. Setelah mendengarkan mereka, dia menjadi semakin tertarik. Dia bisa menukar banyak obat spiritual di sini dan meningkatkan kekuatannya. Aku juga pergi, kata burung merah besar. Awalnya datang demi menemukan master, tapi ini juga di sepanjang jalan. Tanah leluhur negara api juga berada di arah itu. Mereka tidak berhenti di sepanjang jalan. Sambil duduk di Void Beast Skin yang dibawa Huo Linger, mereka melakukan perjalanan melalui kekosongan dengan kecepatan kilat. Kalau tidak, bergerak sendiri pasti akan memakan waktu 1 atau 2 bulan, karena bumi yang besar ini terlalu luas. Hutan belantara membentang tanpa batas di mana-mana. Binatang kosong itu langka bahkan selama era kuno. Terlepas dari apakah itu tulang atau kulit mereka, mereka semua bisa diubah menjadi artefak magis yang tak ternilai harganya. Sudah hampir mustahil untuk melihat makhluk kosong di dunia ini. Akibatnya, kulit binatang suci yang dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan ini adalah harta yang tak ternilai. Setelah beberapa waktu, mereka muncul dari kehampaan. Retakan hitam di belakang mereka perlahan tertutup. Dengan harta karun seperti ini, kemana kamu tidak bisa pergi? Itu benar-benar patut ditiru. Gagak api dan keturunan lainnya semua meneteskan air liur ke dalam seperti burung merah besar. Mereka telah tiba di sebuah pegunungan. Awan dan kabut mengelilingi tempat ini, dan esensi spiritual berlimpah. Samar-samar mereka bisa mendengar tangisan kera dan auman harimau. Semua jenis binatang buas dan burung ganas datang dan pergi. Tempat macam apa ini? Itu jelas bukan ibu kota obat. Semua orang melihat ke arah Huo Linger dan mengungkapkan keraguan mereka. Jaraknya terlalu jauh. Bahkan jika kita memiliki koordinatnya, Void Beast Skin masih belum bisa mengunci lokasi dengan tepat. Namun, seharusnya tidak terlalu jauh. Lihat, ada aroma obat yang samar-samar di dalam pegunungan ini. Itu berarti ada beberapa ladang obat di dekatnya. Huo Linger membuat tekad ini dan menunjuk ke arah puncak gunung terdekat. Semua orang mengangguk. Mereka melangkah ke harta berharga mereka dan terbang keluar dari pegunungan. Mereka tiba di sebuah ladang, dan setelah bergerak selama beberapa ratus li, mereka dapat melihat sebuah kota kuno. Ini tepatnya ibu kota obat. Di luar kota ini, ada semua jenis ladang obat.
Tidak hanya bau harum memenuhi udara, semua jenis esensi spiritual meringkuk. Itu membuat tempat ini tampak sangat luar biasa. Selain itu, ada juga serangga spiritual yang sangat langka dan makhluk lain yang bergerak di dalam obat-obatan lama. Itu kupu-kupu obat emas. Pelangi Luan berteriak kaget. Di dalam ladang obat itu, ada kupu-kupu emas yang beterbangan. Sayapnya berwarna emas, dan panjangnya setidaknya 1 meter, dan kemegahan yang cemerlang tersebar dari mereka. Itu bergerak melalui tempat ini. Ramuan obat penuh vitalitas, dan banyak bunga yang bertunas, melepaskan aromanya. Dalam spesies kupu-kupu, ada 2 yang sangat terkenal. Salah satunya adalah Crack Demonic Butterfly dengan kekuatan bertarung yang sangat menakutkan, dan yang lainnya adalah Golden Medicine Butterfly, yang memungkinkan obat-obatan spiritual tumbuh lebih baik. Mereka juga dapat membantu ahli pengobatan memperbaiki obat. Ini kemungkinan besar bukan kupu-kupu obat emas berdarah murni. Namun, itu masih pemandangan yang langka. Huo Linger berkomentar. Bahkan kota itu penuh dengan ladang obat, dan ada formasi yang diletakkan di sekitar mereka. Formasi ini mengumpulkan energi spiritual dari semua sisi ke bumi obat untuk memelihara tanaman obat ini. Terlepas dari lahan terlarang di gurun besar, ini mungkin tempat yang paling cocok untuk menanam tanaman, kata singa berkepala 9. Jelas bahwa dia telah mendengar beberapa rumor. Dewa obat lahir di sini, dan pada akhirnya, dia juga mati di sini. Tubuh esensi spiritualnya mengandung atribut obat, dan pada akhirnya, itu berubah menjadi hujan spiritual yang tersebar ke tanah ini. Selama era kuno, talenta surgawi naik ke tampuk kekuasaan dan banyak orang suci berjuang untuk supremasi. Bahkan dewa obat jatuh. Era itu benar-benar waktu yang mulia dan menakutkan. Mereka mendekati kota kuno. Tembok kota tidak setinggi itu, dan beberapa bagian bahkan runtuh menjadi reruntuhan. Sepasang gerbang kota telah lama menghilang juga, dan terbuka lebar begitu saja. Namun, kota itu sangat hidup. Itu tidak sepi sama sekali. Sejak zaman kuno, ibu kota obat sudah menjadi tanah suci. Meskipun tembok kota ini telah runtuh, itu tidak mempengaruhi apa yang terjadi di dalam kota. Kenyataannya, bukan karena orang-orang di sini tidak bisa merekonstruksinya, hanya saja mereka merasa tidak perlu. Ibu kota kedokteran tidak membutuhkan tembok kota untuk melindunginya. Tembok kuno hanyalah sisa dari masa lalu. Begitu mereka tiba di kota kuno, gelombang aroma obat yang kental menyerang lubang hidung mereka. Aura obat spiritual termasuk dalam wewangian ini, membuat mereka merasa agak nyaman. Apakah ini pohon obat spiritual? Gagak api tercengang. Ada pohon kuno di sisi jalan utama kota. Batangnya begitu tebal sehingga orang bahkan tidak bisa memeluknya. Itu memiliki aura kuno, dan daun hijau seluruh pohon melepaskan lampu hijau. Selain itu, ada beberapa kuncup bunga besar yang mengalir dengan cahaya warna-warni yang berkilauan dan mengeluarkan aroma. Gagak api telah mendengar desas-desus bahwa ada beberapa obat kuno di ibu kota obat yang mengalami transformasi. Beberapa tumbuhan spiritual tumbuh menjadi pohon, dan mereka telah ada untuk waktu yang sangat lama. Ramuan spiritual ini telah hidup selama 5.000 tahun. Pada akhirnya itu tidak berubah menjadi obat surgawi, tetapi secara bertahap menumbuhkan spiritualitas dan menjadi pohon obat. Ada beberapa obat tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tampaknya tak berujung. Namun, mereka yang bisa menjadi pohon dan membebaskan diri dari bentuk masa lalunya sangat jarang. Menurut pemahamannya, ramuan spiritual ini disambar petir, dan selain itu, ia memperoleh baptisan cairan kesusahan surgawi. Ini memungkinkannya untuk bermutasi dan berubah menjadi bentuknya saat ini. Si Hao secara alami tahu betapa berharganya cairan kesengsaraan petir. Saat itu, di dalam paviliun mending surga, leluhur tua Mu Yan mengajarinya teknik kilat. Selain itu, demi Si Hao, tetua membawanya ke langit hujan untuk memperbaiki cairan kesengsaraan petir ini. Itu sangat berbahaya dan sulit didapat. Sebelumnya, bahkan leluhur tua Mu Yan hanya berhasil memperbaiki setetes pun. Untuk ramuan spiritual ini untuk mendapatkan baptisan cairan kesusahan kilat, itu benar-benar kesempatan yang benar-benar mengejutkan.
Ini bukan obat surgawi, tetapi keefektifannya tidak kalah dengan obat surgawi. Yang lebih penting adalah ia memiliki kekuatan bertarung yang kuat, kata Huolinger. Semua orang menjadi kaget. Setelah memahami latar belakang pohon ini, mereka semua mengelilinginya untuk melihatnya. Bahkan Yunxi, yang berasal dari Archaic Divine Mountains dan telah melihat banyak obat aneh mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia berjalan dan mengamati pohon itu. Cabang-cabangnya rumit dan daunnya mewah. Seluruh pohon itu hijau dan subur, dan menjulang lebih dari 100 meter. Kulit kayu tua pada batangnya retak-retak, membuatnya tampak seperti sisik naga. Daunnya berhamburan ke bawah helai demi helai lampu hijau. Semua orang mendengar suara yang unik, dan itu sepertinya membuat mereka menjadi linglung. Mereka berdiri di sana dengan cara yang tercengang. Selain obat spiritual ini, pohon itu juga tersebar di beberapa cabang berkilau. Itu menyentuh tubuh mereka dan melepaskan cahaya warna-warni. Si Hao terkejut. Dia sudah tersentak kembali ke kenyataan. Namun, dia tidak merasakan niat membunuh, jadi dia tidak melawan. Segera setelah itu, singa berkepala 9, gagak api, dan yang lainnya semua bangun. Mereka semua berseru keheranan. Kecakapan bertarung pohon kuno ini benar-benar tak tertandingi. Huolinger menjelaskan, siapapun yang memasuki ibu kota obat akan diperiksa oleh pohon obat spiritual. Itu bisa melihat melalui kejahatan apapun yang tersembunyi. Singa berkepala 9 itu mengangguk dan berkata, aku juga pernah mendengar ini. Selain itu, saya pernah mendengar bahwa kuncup bunga di pohon obat spiritual ini adalah yang kedua setelah obat suci. Kalian semua sepertinya tahu sedikit. Seseorang dari samping tertawa dan berbicara. Mereka sudah berada di dalam kota, dan ada banyak orang di jalanan. Sayangnya, setiap tahun, pohon obat tua hanya menghasilkan beberapa bunga. Setiap kali, mereka akan dilelang dengan harga yang luar biasa. Orang normal tidak akan pernah bisa membelinya, orang lain menghela nafas. Benar saja, hanya ada beberapa kuncup bunga di pohon itu. Warna mereka semua berbeda, dan mereka berkilau cemerlang saat mereka melepaskan pancarannya. Saat memasuki kota, Si Hao merasa seolah-olah ada terlalu banyak hal menarik untuk dilihat. Ada semua jenis jamu, dan berbagai aroma jamu dicampur bersama. Seolah-olah penyakit seseorang dapat dibersihkan sedikit hanya dengan berada di sini. Ibu kota obat benar-benar tempat yang bagus. Mereka sangat tersentuh. Menjual ramuan surgawi. Artefak sihir suci sudah cukup untuk ditukar. Tidak jauh dari situ, seseorang telah mendirikan kios penjual di jalan. Ini membuat burung merah besar dan yang lainnya tercengang. Apakah benar-benar ada ramuan surgawi? Di tempat ini, kamu harus pandai membedakan mana yang asli dan palsu. Seseorang harus dengan hati-hati membedakan keduanya. Seseorang mengingatkan. Beberapa orang segera mengerti bahwa bahkan jika itu adalah ibu kota obat, akan ada banyak ramuan palsu yang dibawa keluar. Tentu saja, obat-obatan unik dan tak tertandingi yang sebenarnya masih akan muncul. Kupu-kupu obat emas, unik dan tiada bandingnya. Hanya ada sepasang ini, jadi jika Anda ingin membeli, cepat dan menawar harganya. Di sisi lain, seorang tetua memeluk wadah batu giok sambil menjajakan apa yang dimilikinya. Si Hao dan yang lainnya pindah untuk melihatnya. Mereka hanya melihat dua ulat di dalam wadah batu giok, membuat mereka sedikit kehabisan kata-kata. Anak muda, pernahkah kamu mendengar tentang menembus kepompong dan berubah menjadi kupu-kupu? Kupu-kupu obat emas ini masih dalam tahap masa kanak-kanak, belum mengalami transformasi apapun. Penatua itu semua tersenyum. Siapa yang kamu bodohi? Kamu bahkan berani membodohi orang lain dengan dua serangga. Burung merah besar itu tidak yakin. Wajah sesepuh itu tenang tanpa tanda-tanda malu. Saya hanya menyampaikan fakta. Jika kupu-kupu obat emas asli dapat ditemukan di dunia ini, maka itu pasti ada di ibu kota obat. Itu mungkin hanya seekor ulat yang telah berhibernasi selama bertahun-tahun tanpa akhir. Mereka tidak tinggal di sini dan melanjutkan perjalanan mereka. Segera setelah itu, mereka berhenti lagi dan melihat ke arah tanaman obat yang aneh.
Ada ladang obat kecil di sini. Banyak orang berbaris dengan tertib, menunggu untuk memperbaiki obat. Namun, yang mengejutkan adalah orang yang memurnikan obatnya adalah tanaman anggur kuno. Apa yang sedang terjadi? Si Hao dan yang lainnya terkejut. Di atas pohon anggur kuno ini, ada bunga berbentuk kuali obat. Itu adalah perunggu yang bersinar, dan selain itu bisa menyala dan melepaskan api. Begitu mereka yang mengantre menempatkan ramuan obat mereka di dalam, kuali bunga perunggu akan mulai memperbaiki obatnya. Itu sangat menakjubkan. Seorang wanita yang lebih tua menjelaskan, ini adalah tanaman obat suci ibu kota obat. Bunga yang dihasilkannya seperti kuali tembaga, dan bahkan telah menyerap segumpal api surgawi yang turun dari surga, memungkinkannya untuk mengubah dan akhirnya mengembangkan spiritualitas. Itu dapat membantu seseorang memperbaiki obat. Ada yang seperti itu. Si Hao dan yang lainnya tercengang. Mereka merasa semakin seperti itu sangat misterius. Mereka ingin tinggal di sini sebentar dan dengan hati-hati menjelajahi tempat ini. Kalian semua datang pada waktu yang tepat. Segera, mungkin ada harta kuno tertinggi surgawi yang akan muncul. Ini adalah kesempatan besar yang layak untuk dilihat. Film pun berakhir. Saya